من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب سفينة النجاة من تكملة الشيخ النووي البنتني لكتاب سفينة النجاة إلى أن قال: فصل: ويجب مع القضاء للصوم الكفارة العظمى والتعزير على من أفسد صومه في رمضان يوما كاملا بجماع تام آثم به للصوم. ويجب مع القضاء والإمساك للصوم في 6 مواضع. الأول في رمضان لا في غيره، الثاني على تارك النية ليلا في الفرض، الثالث nanti kita bahas. Taib, yang pertama ini, fasal ini pertama beliau mengatakan yajibu ma'al qadha. Yajibu maka wajib, ma'al qadha dengan qadha, beserta dengan qadha, artinya qadha wajib, lis-shaum, qadha lis-shaum untuk qadha puasa, al-kafarah ay wajib dengan, walaupun dia wajib puasa tetap juga wajib kafarah, al-udhma kafarah yang berat, ya, wa ta'zir, dan juga ada hukuman. Ta'zir itu hukuman dari hakim. Ala, bagi siapa hal tersebut? Ala man afsada, bagi orang yang merusak atau membatalkan saumahu, puasanya, fi Ramadan, di bulan Ramadan, yauman kamilan, yaitu 1 hari sempurna, bijima'in, dengan bersetubuh, tamin, yang sempurna, athimin bihi, dia berdosa dengan perbuatannya, lissom, ya, untuk puasanya. Intinya hal-hal yang membatalkan puasa akan disebutkan oleh beliau, tapi di sini beliau langsung nyebutin. Kalau ada orang batalin puasa, kan macam-macam. Batal puasa bisa aja dengan makan, bisa aja minum. Semua dosa. Semua batalin puasa hukumnya dosa. Ya. Tapi ada jenis membatalkan puasa udah dosa, wajib qadha, semua juga wajib qadha, semua orang yang batalin puasa wajib qadha. Tapi ini kasusnya lebih berat lagi, bukan wajib qadha saja, tetapi juga wajib kafarah udhma, membayar kafarah. Apa itu kafaratul udhma? Yaitu memerdekakan budak sahaya yang muslim. Oh, Masya Allah, budak saya itu harganya bisa sampai ratusan juta, tapi udah gak ada. Kalau dia punya budak saya, maka dia merdekakan budak saya, udah cukup, gak kena wajib qadha, merdekakan budak saya. Terus gak punya budak saya gimana? Ya udah, puasa. Puasa berapa hari? Bayar puasa 2 bulan berturut-turut, 60 hari, situna yauman, berturut-turut. Gak boleh putus. Kalau seandainya 2 hari habis itu dia capek, nanti aja lagi, putus, ulang lagi dari awal. Harus 2 bulan. Kalau nggak bisa gimana? Nggak bisa karena terlalu tua atau apa, atau terlalu capek, nggak bisa, dia kondisinya nggak memungkinkan untuk puasa. Fa it'amu sittina miskina, suruh ngasih makan 60 orang miskin. Ngasih setiap orang 1 mud. Ya, 1 orang 1 mud. 60 orang miskin yang dikasih. Nah, kalau nggak punya juga, tunggu sampai punya. Utang, dia punya utang. Tunggu sampai punya. Jadi harus. Bagi siapa ini yang kafarahnya begini berat banget? Yang dia membatalkan puasanya dengan berhubungan badan.
ya, berhubungan badan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka dia batal dan wajib kafarah yang tadi disebutkan. Bijima'in tamin, dengan berhubungan badan tam yang sempurna, athimin, dan dia dosa melakukannya. Ya. Taban itu ada syarat-syaratnya, nanti di waktunya di kelas yang lebih besar dibahas lebih detail. Walhasil ente tahu bahwa ada kafarah uzma ketika seseorang membatalkan puasa dengan cara yang seperti itu. Adapun cara yang lain gimana? Cara yang lain semua dosa. Sengaja membatalkan puasa di bulan Ramadan tanpa udzur, dosa hukumnya. Tapi kena kafarah enggak kena kafarah. Harus taubat dan harus qadha. Fauran. Qadhanya juga harus segera. Itu. Taib, kata beliau, wa yajibu ma'al qadha al-imsak lis-shaum fi sittati mawadhi'. Jadi kadang-kadang kalau ada orang batalin puasa itu wajib imsak. Wajib imsak. Apa arti imsak? Artiin dulu dah. Lihat kitabnya. Wa yajibu, dan wajib ma'al qadha, berserta dengan qadha. Dia pasti wajib qadha ya. Al-imsaku lis-shaum, dia harus menahan diri untuk puasa itu fi sittati mawadhi'. Maksudnya gini nih. Jadi kalau seandainya ada orang siang hari Ramadan dia batal, pokoknya dia batal, minumlah misalnya. Astagfirullah ya Allah, saya taubat. Terus ya udah deh, habis ini pesan nasi goreng. Habis ini saya mau makan. Kan udah batal. Ayo juz. Wajib imsak. Kenapa wajib imsak? Kan udah batal. Walaupun dia statusnya sudah batal, wajib hukumnya imsak karena dia membatalkan dengan cara yang tidak benar. Nah, di sini ada 6 gambaran. Sittati mawadhi'. Di mana seseorang wajib imsak. Ya, ketika dia membatalkan puasanya. Status puasanya batal, wajib qadha, tapi wajib imsak. Ada lagi, boleh dia batalin puasanya, boleh makan, boleh minum, ada. Enggak harus imsak, sunnah imsak. Ada yang enggak sunnah imsak. Kau usah imsak, harus makan. Maksudnya bagusnya makan. Kok bisa begitu modelnya? Ya, coba lihat satu-satu. Qala al-awwalu fi Ramadan la fi ghairihi ala muta'addin bi fitri. Pertama ceritanya adalah puasa Ramadan. Fi Ramadan, pada bulan Ramadan. La fi ghairihi, bukan pada bulan yang lainnya. Ala, atas orang yang muta'addin, sengaja, bi fitrihi, dengan batalnya. Jadi ada orang puasa wajib itu kan macam-macam. Salah satunya puasa bulan Ramadan. Kalau seandainya ada orang di bulan Ramadan puasa, pagi-pagi yang tadi kita ceritain, muta'addin bi fitri, sengaja batalin puasa. Ah udah capek minum gulak-gulak. Habis itu nggak ada yang tahu. Yaudah deh. Apa hukumnya? Wajib qadha? Nggak bisa, wajib qadha. Tapi sekarang boleh nggak dia habis itu makan, minum? Nggak boleh jus. Karena dia sengaja batalin puasanya tanpa udzur, maka wajib untuk imsak. Tapi kalau seandainya nggak mau imsak, mau makan lagi, bodo amat, dosa. Tambah makan lagi, tambah dosa. Hukum makannya sekarang adalah dosa, padahal dia nggak puasa. Jadi kalau ditanya, ada nggak orang yang dosa makan tapi dia nggak puasa? Ada? Itu tadi. Orang yang batalin puasa sengaja di bulan Ramadan, padahal nggak boleh batalin, kemudian dia makan lagi, nyemil lagi, jajan lagi. Ini semua dosa hitungan. Ya, semua makanan yang dia makan semua hitungannya adalah dosa. Taib. Itu satu. Yang kedua, Atsani ala tarikin niyati lailan, bagi yang meninggalkan niat di malam hari. Fil fardhi, dalam puasa fardu. Ini tadi kan kita bilang sebentar. Sebelum yang kedua, yang pertama. Tadi kan ceritanya di bulan Ramadan. Kalau ada orang puasa wajib bukan Ramadan, ada nggak puasa wajib bukan Ramadan? Contohnya qadha. Sekarang bulan apa nih? Bulan Rabiul Tsani. Oh, anak punya utang Ramadan lalu. Ya udah deh, anak besok nawaitu shauma ghadin. Masya Allah, dari malam udah niat. Sahur, Masya Allah sahur. Deh pagi-pagi dia belajar, dia ngaji, dia pergi. Akhirnya capek deh, anak mau minum aja, minum dia. Pertama, sekarang hukumnya boleh nggak dia batalin? Nggak boleh, dosa. Oh, kok dosa? Karena puasa wajib nggak boleh dibatalin. Puasa wajib nggak boleh tapi sekarang habis batal, udah terlanjur batal, boleh nggak dia makan? Boleh. Boleh nggak dia minum? Boleh. Boleh nggak jajan? Boleh. Dosa nggak? Enggak dosa. Loh, kok nggak dosa?
Tadi kemarin bahas kalau orang wajib puasa terus dia batalin sengaja, udah dosa nggak boleh makan. Itu di bulan Ramadan. Kalau selain bulan Ramadan masih boleh. Fahim tum? Jelas? Itu poin pertama. Poin kedua, ala tariki an-niyah lailan fil fardhi fi Ramadan tentunya. Bagi orang yang meninggalkan niat di malam hari. Jadi malam dia nggak niat sama sekali, nggak niat puasa. Pagi-pagi, ya Allah, semalam tuh anak nggak niat puasa. Ya berarti hari ini anak nggak kehitung puasa dong, wajib qadha. Ya udah deh, mumpung anak nggak puasa, anak kan lupa. Dosa nggak sekarang dia? Pertanyaannya, dia nggak puasa hari ini, dosa nggak? Karena lupa tidak niat, dan lupa itu tidak dosa. Tapi puasanya tetap bisa puasa nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa puasa? Karena nggak niat. Bolak-balik. Dia nggak dosa tapi tidak sah puasanya. Berarti wajibnya apa? Wajib qadha. Oke, taib. Sekarang anak mau jajan boleh nggak? Mau minum air? Mau makan bakso? Mau beli somai? Boleh? La yajuz, nggak boleh. Kenapa? Karena dia teledor. Dan ini adalah bulan Ramadan. Harusnya engkau puasa. Karena teledornya engkau tidak sah puasamu hari ini. Tapi bukan berarti ente boleh makan. Paham di sini? Jadi orang yang kelupaan niat memang wajib qadha. Dianggap hari ini ente nggak puasa, tapi nggak boleh makan. Ya, kalau dia mau nggak mau selagi udah nggak puasa ngapain, mau makan aja, dosa. Makan lagi dosa lagi. Makan lagi tambah dosa. Nggak boleh. Fahim tum? Jelas. Yang kedua. Yang ketiga. Ala man tasahhara dhannan baqa'al lail fabana khilafuhu. Ada orang, bagi orang yang bersahur. Masya Allah makan sahur enak bener. Dibikinin nasi, dibikinin sop, makan lahap bener. Ternyata sudah jam 5. Ya? Salah lihat jam? Sahurnya itu di mana? Di waktu sudah masuk waktu subuh. Sekarang puasanya sah tidak? Tidak sah. Dosa tidak? Tidak dosa, dia nggak tahu. Dia kira masih malam. Dhannan, makanya dibilang alaman tasahhara, bagi orang yang sahur dhannan, dia mengira baqa'al lail, bahwa masih malam. Fabana, ternyata ketahuan khilafuhu, sebaliknya. Berarti apa? Bukan malam, ternyata udah masuk waktu pagi, sudah masuk subuh. Tamam? Hukumnya pertama satu, nggak dosa. Yang kedua, wajib imsak. Yang ketiga, wajib qadha. Wajib imsak. Kenapa wajib imsak? Karena teledor. Siapa suruh ente teledor? Ente yang salah sendiri. Ya, begitu. Jelas yang ketiga ini? Yang keempat. Ar-rabi' ala man aftara dhannan al-ghurub. Bagi orang yang berbuka puasa dhannan, mengira al-ghurub, bahwa sudah terbenam, sudah maghrib. Fabana khilafuhu aidan. Ternyata salah sangka. Masih jam 5 sore dia udah makan. Anda dengar tadi azan? Allah, ternyata Allahumma shalli. Wah, salah dengar anak, kira azan, udah langsung lahap aja. Ternyata baru Allahumma sholli, bukan Allahu Akbar, dikira mau takbir. Saking udah buru-burunya. Girang banget denger Allah, udah langsung makan aja. Ternyata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wah, gimana ini? Anak kira udah maghrib, ternyata masih 10 menit lagi maghrib. Gimana? Nah, sekarang pertama, hukumnya engkau tidak dosa kalau engkau mengira sudah maghrib. Kedua, engkau wajib imsak. Sisa 5 menit ya akhi, udah tanggung deh anak mau makan. Nggak boleh, entar dulu, tahan sampai adzan maghrib. Sampai masuk waktu maghrib beneran baru makan. Harus imsak. Terus wajib qadha atau tidak? Wajib qadha. Itu kan judul pertamanya gitu. Wajib qadha, harus imsak. Bagi siapa? Bagi 6 orang ini, 6 golongan ini. Ada yang versinya dosa, ada yang versinya nggak dosa. Versi dosa yang pertama yang tadi. Yang kedua, ketiga ini semua versinya dia yang kedua dosa juga karena tarik nia lailan.
tarik niat amdan atau sahwan. Kalau sengaja tidak dosa, kalau tidak sengaja tidak dosa. Tergantung. Taib. Yang keempat sudah jelas? Tadi yang buka puasa buru-buru. Taib. Yang kelima, al-khamis siapa? Ala man bana lahu yawma thalathin Sya'ban annahu min Ramadan. Ala man bana lahu, bagi orang yang ketahuan baginya atau ketahuan baginya. Iya. Mengetahui bagi dia yauma thalathin Sya'ban, hari ke-30 daripada Sya'ban, annahu min Ramadan. Ternyata di bulan Ramadan. Maksudnya gimana sih ceritanya? Gini. Tanggal 29 Sya'ban. Tamam? 29 Sya'ban. Malamnya biasanya malam nyari siapa? Nyari Pak Hilal. Dicari-cari. Ya kan? Diteropongin, diliatin. Dia enggak tahu kabar. Wala lihat berita, mati lampu rumahnya. Masih kabar. Enggak ada sidang itsbat, wala sidang apa, enggak tahu. Lampu semua lagi mati, enggak tahu ceritanya apa-apa. Hari ini 29 Sya'ban. Ada kabar enggak Ramadan? Enggak ada yang telepon dia, enggak ada apa, enggak ada yang ngasih tahu besok puasa, enggak ada. Halas, besok Sya'ban, masih 30. Ana enggak lihat ru'ya, dan ana enggak dapat kabar bahwa besok Ramadan. Berarti ngapain? Enggak puasa. Makan, sarapan, makan. Siang-siang nyala lampu. Dibuka. Hah? Hari ini Ramadan ternyata. Hah? Ente puasa pada? Iya, hari ini hari tanggal 1 ini puasa. Ya, gimana nih? Ana saking ana ngiranya ini masih 30 Sya'ban, ana enggak puasa. Gimana hukumnya? Pertama, dia enggak dosa. Kenapa? Enggak sengaja. Kalau dia sengaja ya itu sih udah jelas. Dia enggak sengaja, dia kira kan ini masih Sya'ban. Masih 30 Sya'ban. Terus sekarang dia wajib qadha enggak untuk hari itu? Wajib dong. Kan ente sehari pertama ente enggak puasa. Orang-orang berpuasa semua ente doang enggak. Walaupun ente enggak dosa karena menyangka masih Sya'ban. Wajib imsak atau tidak? Wajib. Jadi dia tahu, oh jam 9 pagi baru tahu, udah khalas imsak sampai malam. Wajib hukumnya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini enggak boleh makan. Ente enggak punya uzur, bukan ente musafir, bukan apa, enggak boleh. Tamam? Jelas di sini? Ya, ini kejadian paling jarang lah. Kalau yang tadi itu, yang sebelumnya mengira puasa, mengira udah waktunya sahur tapi ngirain udah subuh. Nah, ini sering nih. Lebih sering dari kejadian yang satunya lagi, mengira maghrib dia udah makan. Walaupun bisa aja terjadi. Kayak lagi orang-orang buru-buru. Ya. Yang keenam, ala man sabaqahu ma'ul mubalaghati fi madmadatin wastinsyaqin. Bagi orang yang tidak sengaja sabaqahu apa? Dikejar, didahului oleh air. Gimana caranya didahului oleh air? Sabaqahu artinya di sini enggak sengaja ketelen. Ma'un air. Sabaqahu bukannya didahului, bukan ya? Walaupun kalimat sabaqa artinya mendahului. Sabaqa yasbiqu sabqan. Ya, berarti dia mendahului. Tapi di sini maksudnya apa? Sabaqahul ma, berarti enggak sengaja ketelan air. Bagi siapa? Ma'ul mubalaghah. Air dari dia melakukan mubalaghah, berlebihan. Di dalam apa? Madmadah atau istinsyaq. Maksudnya gimana sih? Gini. Dengerin dulu. Orang yang lagi puasa itu sunnah kumur-kumur atau tidak? Lagi wudu. Sunnah kumur-kumur atau tidak? Gelang-geleng. Sunnah. Kumur-kumur bagi orang yang puasa mau wudu. Sunnah atau tidak? Sunnah. Yang enggak sunnah apa? Mubalaghah. Lah, mubalaghah itu apa? Mubalaghah itu ngambil air. Nah, itu berlebihan. Itu enggak sunnah. Kalau bukan Ramadan, sunnah. Kerjain kayak gitu, bersihin. Benar-benar. Jadi diputar-putar airnya itu benar-benar. Sampai berasa di ujung daripada kerongkongannya, enggak apa-apa. Kalau usah ditelan airnya. Keluarin, sunnahnya dikeluarin. Nah, itu sunnah di luar dalam keadaan selain puasa. Berarti lagi puasa nih, lagi puasa. Kumur-kumur doang biasa. Sunnah atau tidak? Sunnah. Tapi tidak sunnah mubalaghah. Mubalaghah enggak sunnah.
dia mubalaghah. Kalau nggak ketelan, hukumnya apa sekarang? Sah puasanya. Kalau nggak ketelan, sah puasanya, tapi makruh. Paham? Kalau ketelan gimana? Kalau ketelan, gara-gara mubalaghah, batal puasa. Paham? Kalau ada orang kumur-kumur dengan mubalaghah di waktu puasa, nggak sengaja ketelan, hukum puasanya apa? Batal. Saya kasih tahu lagi. Kalau ada orang kumur-kumur tanpa mubalaghah, biasa aja, ketelan, nggak sengaja, ada orang dor, ketelan tuh air. Dia lagi kumur-kumur, lagi santai, lagi khusyuk, tau-taunya ada gedubrak jatuh sesuatu, ketelan tuh air. Batal atau tidak? Batal atau tidak? Hukumnya tidak batal. Kok bisa nggak batal? Karena dia lagi ngerjain sunnah yang dianjurkan. Memang kumur-kumur sunnah. Kalau mubalaghah nggak sunnah. Jadi kalau dia batalnya gara-gara sunnah yang dianjurkan, bukan batalnya, ketelannya, nggak sengaja ketelan, gara-gara sunnah yang dianjurkan, nggak batal dia, lanjut puasanya, nggak masalah. Tapi kalau dia melakukan mubalaghah padahal nggak dianjurkan, ketelan, batal puasanya. Sama hukumnya seperti orang yang berendam. Lagi bulan puasa panas banget, sebelahnya ada kolam ikan, ya Allah enaknya berendam jadi adem. Masuk gak ya? Kalau tadinya duduk sebelahnya doang, kakinya doang, guyur-guyur, enaknya. Gak batal dia duduk doang. Berendam masuk berendam. Keluar, gak masuk apa-apa. Dari itu kupingnya misalkan tutup, kalau alal qaul mu'tamad, dia masuk berendam keluar lagi. Batal gak puasa? Berendam tidak membatalkan puasa. Tapi hukumnya makruh berendam di puasa. Hukumnya dia makruh. Subhanallah, berendam lagi. Masuk ke mulutnya, ketelan lah atau apa, tuh hidungnya kehirup masuk. Gimana sekarang? Batal gak puasanya? Batal. Hukumnya sama kayak ini. Dia batal karena melakukan sesuatu yang tadinya dilarang di dalam puasa, ketika puasa dia melakukannya, akhirnya batal. Divonis batal. Nah kalau sudah batal, boleh gak dilanjut makan minum? Nggak boleh, haram. Wajib imsak. Wajib qadha atau tidak? Ya iyalah, namanya juga batal puasanya, wajib qadha. Begitu. Tamam? Dan ini semua versinya jika di bulan Ramadan. Adapun puasa wajib selain bulan Ramadan, terjadi kejadian yang membatalkan seperti tadi, nggak sengaja belum adzan dia udah makan, nggak wajib imsak. Adapun qadha itu tergantung keadaannya. Fahimtum? Jelas? Wadih ya? Hakadha. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup aja situ. Entar lagi. Hal-hal yang membatalkan puasa belum. Al-iftar fi Ramadan. Ayuh. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال. أن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، فقهنا وإياكم في الدين، ويجعلنا وإياكم من العلماء العاملين يصلح الشؤون والقلوب ويدفع عنا جميع الخطوب على الذين يكون صاحب إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقنا فقهنا وقرابة لنا في ديننا مع القطع أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما، نهضى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون،
واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.